Oke, jadi kita ketemu lagi bersama Mr. Ben di sini ya untuk mempelajari induksi matematika. Sekarang adalah pertemuan yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai pembuktian barisan bilangan, tetapi barisan bilangan itu adalah barisan bilangan geometri. Jadi apa sih bedanya dengan barisan bilangan aritmetika yang kemarin kita pelajari video sebelumnya ya? Itu bedanya adalah jika soal barisan bilangan geometri, kita perlu menguasai sifat-sifat perpangkatan. Ya, jadi sifat-sifat operasi perpangkatan. Nah, mungkin kita mulai dengan review sifat-sifat bilang berpangkat ya. Oke, jadi mungkin saya tulisnya di sebelah sini saja untuk review gitu ya. Review ya. Oke. Jadi apa sih sifat-sifat bilangan berpangkat? Masih ingat ya? Kalau misalnya A dipangkatkan M, kita kalikan dengan A dipangkatkan N, maka ini hasilnya adalah A pangkatnya itu jadi tambah begitu ya. Nah, begitu. Tetapi kalau pembagian, jadi misalnya A pangkat M, kita bagi dengan A pangkat N, maka ini akan menjadi A pangkat, nah pangkatnya itu akan jadi berkurang. Begitu. Tetapi kalau kita punya suatu bilangan berpangkat, kalau kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya akan menjadi perkalian. Gitu ya. Jadi M kali N, begitu ya. Nah, sepertinya sifat-sifat ini seharusnya sudah dipelajari ya sewaktu SMP ya. Ya, ini kita hanya review saja. Oke. Maka sekarang kita akan langsung masuk ke contoh soal ya, karena langkah-langkah induksinya sama dengan video yang sebelumnya. Oke. Oke, jadi saya tuliskan lagi langkah-langkahnya biar kita ingat ya. Oke, kita coba ingat lagi. Jadi langkah pertama adalah hendak dibuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Oke. Lalu kemudian yang kedua, asumsi pernyataan benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, hendak dibuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, oke, contoh soalnya adalah seperti ini ya. Oke, jadi apa sih bedanya yang aritmetika dan geometri ya? Saya ingatkan kembali. Jadi kalau geometri ini perkalian ya. Jadi 6 kali 3, 18. 18 kali 3, 54. Jadi dikali 3 terus menerus ya. Nah, jadi kalau dikalikan dengan suatu bilangan terus menerus ya, dengan satu bilangan yang sama, maka itu adalah geometri. Jadi perhatikan bahwa huruf N-nya itu ada di bagian pangkat, begitu ya. Nah, maka ini perlu sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Oke, langkah pertama. Jadi kita jawab ya. Jadi langkah pertamanya adalah hendak dibuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan 1 ya. Oke. Berarti kok N sama 1 kan berarti 3 pangkat 1 kan 3 ya. Kali 2, 6. Artinya 6 sampai 6. Ya berarti 6 itu sendiri ya. Ya sebenarnya lebih mudahnya adalah kalau dia mulai dari bilangan asli. Kalau dia pas awalnya, berarti untuk satu suku di sebelah kiri. Maka sebelah kiri kita cukup tulis satu suku begitu ya. Lalu sebelah kanannya itu adalah kita tuliskan tapi N-nya. Itu kita ganti dengan 1. Jadi 3 kali kurung buka. 3 pangkat 1 dikurangin 1. Oke, lalu kita berhitung. Pangkat duluan hitung kan. 3 pangkat 1 kan 3 ya. Berarti ini 3 kurang 1. Yang kurung dulu hitung. 3 kurang 1, 2. Maka ini hasilnya jadi 3 kali 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Sama, cocok. Berarti terbukti. Nah, berarti untuk langkah pertama selesai. Langkah kedua yang paling mudah kan adalah salin soal, lalu kemudian huruf N diganti huruf K ya. Oke, jadi apa asumsi?
asumsi pernyataan benar untuk N sama dengan K, yaitu apa? Soal ya, 6 tambah 18 tambah 54 ditambah seterusnya ditambah 2 dikali 3 pangkat N, tapi N-nya ganti K, maka K gitu ya. Sama dengan 3 dikalikan dengan 3 pangkat K, kurang satunya di bawah ya, kurang 1, begitu ya. Benar. Gitu ya. Maka selanjutnya adalah langkah ketiga. Hendak dibuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Mungkin saya tinggal copy paste saja, biar tidak usah saya ketik. Gitu ya. Oke. Jadi, saya tidak usah ketik. Jadi, saya tinggal itu saja. Nah, oke. Jadi, ini apa? Nah, ini ya. Yaitu apa nih? 6 ditambah 18 ditambah dan seterusnya. Ini disalin ya. Oke, disalin. Lalu ditambahkan satu suku berikutnya, yaitu yang versi K-nya diganti jadi K plus 1, begitu ya. Nah, lalu yang sebelah kanan, ruas kanan, itu hanya mengganti huruf. Gitu ya. Ini K-nya diganti jadi K plus 1. Masih ada kurang 1 di bawah, begitu ya. Nah, jadi ini yang hendak kita buktikan nih. Oke, mungkin kita sederhanakan terlebih dahulu biar mudah. Oke, jadi ini sebelah kanannya aja yang kita sederhanakan. Maka ini kalau kita sederhanakan, maka ini jadi kali pelangi ya. Maka hasilnya menjadi 3 dikali ini ya. Jadi 3 dikalikan dengan 3 pangkat K plus 1. Lalu ini 3 kali min 1 jadi kurang 3, begitu ya. Nah, tapi kita ingat bahwa kalau 3 tidak ada pangkatnya sebenarnya adalah 3 pangkat 1. Maka kalau kita kalikan, berarti bawahnya sama pangkatnya, maka jadi tambah ya. Seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kalau dikalikan basisnya sama, jadi sama-sama A yang bawahnya ya, basis ya. Maka pangkatnya dijumlah. Oke, jadi karena basisnya sama, itu sama-sama 3, maka pangkatnya jumlah, berarti ini 1 ya. Ini 1 dijumlahkan sama ini, dijumlahkan sama K plus 1. Oke. 1 tambah K plus 1, 1 tambah 1-nya kan bisa dihitung ya. Maka ini akan menjadi 3 pangkat K plus 2 dikurangin 3. Begitu. Jadi tujuan kita adalah membuktikan ini dengan menggunakan yang saya kasih merah-merah ini. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ini sampai ke sini itu sama dengan yang di atas. Kalau sama berarti bisa diganti dengan yang sebelahnya, yaitu 3 kali 3 pangkat K dikurangin 1, begitu ya. Tapi ini masih ada apa? Masih ada sisa. Yang sisa ini nih, apa? Tambah 2 dikali 3 pangkat K plus 1. Oh ya, ini harusnya ditulis di bagian buktikan ya, bukti gitu ya. Waduh. Oke, bukti. Oke, ini saya bisa pindah ke bawah ya. Pindah ke bawah. Nah, oke. Nah, ini hendak kita buktikan nih. Jadi sama dengan yang ini. Nah, sekarang berarti kalau kita melihat begini kan, kita tahu kali masuk ya, kayak tadi ya. 3 dikali 3 pangkat K dikurangin 3. Ini masih ditambah dengan 2 kali 3 pangkat K plus 1 gitu ya. Oke, gimana cara kerjanya nih? Nah, ini 3 kalau dikali dengan 3 pangkat K, ini kan sebenarnya 3-nya pangkat 1 ya. Oke, pangkat 1, berarti ini sebenarnya kalau bawahnya sama, pangkatnya dijumlah dong kalau dikalikan ya, pangkat dijumlah. Makanya 3 pangkat 1 ditambah K, begitu ya. Oke, sedangkan ini tetap. Terus masih ada ditambah dengan 2 kali 3 pangkat K plus 1. Nah, sekarang ini trikinya nih. Jadi sebenarnya 1 tambah K kan sama aja dengan K tambah 1 ya. Jadi kita tulis saja
K tambah 1 nih pangkatnya nih. Ini minus 3 kalau kita lihat dengan ini kan terletak di belakang ya. Jadi minus 3 kita pindah ke belakang aja. Jadi ini plus 2 kali 3 pangkat K plus 1 ini kita taruh di sini aja. Jadi tambah 2 kali 3 pangkat K plus 1. Masih ada kurang 3. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah bentuknya mirip. Hanya saja ini ditambah kok bisa jadi ini. Nah, jadi begini. Jadi kalau kita lihat, ini sebenarnya 3 pangkat K plus 1, ini 3 pangkat K plus 1, ini berarti artinya di sebelah suku ini 3 pangkat K plus 1-nya ada 2 biji. Sedangkan yang ini 3 pangkat K plus 1-nya ada 1 biji. Jadi 1 biji ditambah 2 biji, hasilnya jadi 3 biji ya. Nah, maka ini kalau dijumlahkan hasilnya jadi 3 biji. 3 biji apa? 3 biji ini. Nah, ini bijinya. Oke, kurang 3. Nah, ini kan pangkat 1. Jadi bisa dikalikan lagi ya. Jadi apa? Pangkatnya dijumlah. Nah, begitu. Oke, kalau kita jumlahkan ini jadi 3 pangkat K plus 2. Oke, udah cocok? Kalau sudah cocok, kita bilang terbukti. Oke, jadi sebenarnya sama dengan yang video sebelumnya. Hanya saja kali ini kita harus pintar-pintar memainkan pangkatnya menggunakan sifat-sifat berpangkat gitu ya, sifat-sifat perpangkatan. Nah, begitu. Oke, mungkin kita lihat contoh berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah buktikan dengan menggunakan induksi matematika, tentu saja, bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1 benar untuk semua n bilangan cacah. Oke, perhatikan bahwa sekarang n-nya itu bilangan cacah. Jadi kita ingat bahwa bilangan cacah itu mulai dari 0 gitu ya. Kalau bilang asli mulai dari 1. Oke, karena mulai dari 0, maka langkah induksinya itu jadi bukan mulai dari 1 lagi, tetapi mulai dari 0. Jadi hendak dibuktikan pernyataan benar untuk n sama dengan, biasa kan n sama 1 ya. Jadi kali ini adalah n sama dengan 0 karena dia bilangan cacah. Artinya kalau kita masukkan 2 pangkat 0 kan sama dengan yang suku pertama ya. Ya artinya ya satu suku, sebuah suku saja di sebelah kiri. Maka sebelah kiri kita cuma tulis 2 pangkat 0. Sedangkan sebelah kanannya n-nya kita masukkan 0, bukan 1 ya, karena untuk n sama 0. Jadi 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurangi 1. Lalu kita mulai berhitung. Ini 2 pangkat 0 kan 1 ya, kita tahu ya. Bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kecuali 0 pangkat 0. Ini pangkatnya harus dihitung dulu dong. 0 tambah 1 hasilnya 1. Maka ini hasilnya 2 pangkat 1 dikurangi 1. Tapi kita tahu 2 pangkat 1 kan 2 ya. 2 kurang 1 hasilnya 1. Sama. Karena sama, maka terbukti. Berarti kita sudah selesai langkah pertama dari induksi. Oke. Nah, sekarang berarti kita harus untuk yang langkah kedua. Nah, sekarang langkah kedua bagaimana nih? Ya, langkah kedua yang paling gampang kan? Jadi asumsi pernyataan benar untuk n sama dengan k ya. Oke, berarti kita tinggal salin soal, n-nya ganti jadi k ya. Maka berarti 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya. Ditambah dengan 2 pangkat k gitu ya. Sama dengan 2 pangkat k plus 1 kurang 1 gitu ya. Tinggal salin soal nih, mudah sekali. Oke ya, huruf n ganti jadi huruf K. Oke, ini yang hendak kita pakai nantinya ya. Nah, sekarang apa? Langkah ketiga hendak dibuktikan
pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi N sama dengan K plus 1 ini paten ya. Jadi mau mulai dari berapapun N-nya, dia selalu N sama dengan K plus 1 gitu ya. Bukan plus 2 atau plus 0 gitu ya. Selalu plus 1. Oke. Sekarang berarti caranya gimana? Kita tinggal salin soal. Oke, sebelah kiri salin soal. Oke ya, sebelah kiri kita salin soal. Tapi jangan lupa ditambah dengan satu suku berikutnya, yaitu suku yang K-nya diganti jadi K plus 1 begitu ya. Lalu yang sebelah kanan itu K-nya kita ganti jadi K plus 1. Maka 2K plus 1 masih ada plus 1. Karena K-nya yang kita ganti plus 1. Jadi plus 1 lalu plus 1 ini kan dari situ ya, dari sononya. Lalu masih kurang 1A begitu ya. Jadi ini hendak kita buktikan. Mungkin kita sederhanakan dulu lah. Sebelah kanan ini masih, aduh ini kan plus 1 plus 1 bisa plus 2 ya. Maka kita sederhanakan jadi plus 2 nih. Begitu. Oke, jadi tujuan kita adalah supaya sebelah kiri ini bisa menjadi seperti begini. Gimana cara pembuktiannya? Maka kita tulis bukti begitu ya. Oke, salin sebelah kiri. Oke. Salin. Begitu ya. Nah, lalu ingat dengan memanfaatkan yang asumsi tadi. Asumsi tadi kan ini ya. Ini ya, sama dengan ini. Berarti kalau kita lihat ini kan sama dengan asumsi ini. Sampai sini sama loh. Maka berarti ini bisa kita ganti. Jadi yang sebelah kanannya 2 pangkat K plus 1 kurang 1 di sini ya. 2 pangkat K plus 1 dikurangin 1. Masih ada sisanya, sisa ini nih. Tambah dengan 2 pangkat K plus 1. Kalau kita perhatikan baik-baik, tujuan kita kan adalah menjadi begini ya. Ini ya di sini ya. 2 pangkat K plus 2 kurang 1 ya. Kurang 1 ini udah sama dengan ini. Berarti tinggal taruh ke belakang. Kalau taruh ke belakang, berarti ini kan kita salin. Oke, masih ditambah dengan ini ya. Tambah. Lalu kurang 1 nih. Begitu. Nah, sekarang gimana bisa jadi kayak seperti yang di atas ini? Tujuan kita nih. Ini mungkin saya kotakin pakai ungu lah ya, tujuan kita. Ini tujuan kita. Gimana bisa sama? Oke, kita ingat lagi bahwa ternyata barang ini itu adalah 2 pangkat K plus 1. Barang ini juga 2 pangkat K plus 1. Barang ini berapa biji? 1 biji. Ini juga 1 biji. 1 biji ditambah 1 biji barangnya sama. Maka jadi 2 biji dong ah. Jadi 2 biji apaan? 2 biji ini, barang ini. 2 barang ini. Gitu. Jadi 2 biji barang ini. Tapi kalau kita lihat, ini kan 2 dikalikan 2 pangkat. Ini berarti basisnya sama, bawahnya sama. Ini kan 2 pangkat 1 ya. Kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Jadi 2 pangkat 1 dijumlahkan sama pangkat yang ini. Nah, sekarang ini 1 tambah 1 bisa dihitung ya. Jadi begini ya. Kurang udah sama? Udah sama. Karena udah sama berarti terbukti begitu ya. Nah, jadi ternyata tidak susah-susah banget ya. Cuman harus melibatkan sifat-sifat bilangan pemangkatan gitu ya. Oke, jadi kalau masih agak bingung bisa kalian back lagi videonya, lalu dilihat pelan-pelan begitu ya. Kadang stop, kadang bisa back, kadang bisa forward. Oke, sekian sampai di sini. Terima kasih.